melakukan login, kemudian pasien melakukan login, terus pasien akan mendaftarkan registrasi, terus admin akan memvalidasi flowchartnya dulu. Ya flowchart dulu dong, bahasa Inggris. Kan kemarin udah bilang Inggris itu bukan cerita alur ya. Ya Pak. Fitur di dalam ini dijelaskannya. Enggak, flowchart dokumen. Nah, jadi di sini flowchart dokumen dari farmasi, admin, pasien, dokter, serta manajer. Kagak, itu mah flowchart biasa. Admin dia Itu apa dokumen? Kemudian apabila berhasil nanti masuk pada halaman utama yang terdiri dari menu registrasi pasien, menu dokter. Nanti lu flowchart nambahin ya. Yang Baru ada admin. Nanti lu tambah user karyawan. informasi, menu obat, serta menu laporan. Coba use coba belum coba. Nah, terus apabila registrasi pasien, apabila admin itu mengklik menu registrasi pasien, Masuk. registrasi pasien nanti akan ke menu registrasi pasien, kemudian akan memverifikasi data pasien. Nah, verifikasi data pasien itu didapat dari pasien yang telah login dan berhasil, lalu ke mengisi form registrasi pasien yang ada. Nanti jadi adminnya melakukan registrasi verifikasi data pasien. Setelah itu sistem memberikan proses yaitu berupa jadwal antrian untuk menemui dokter. Mau pakai mouse nggak? Mouse. Nah, pada kolom pasien tadi, setelah admin melakukan registrasi, mengisi form registrasi dan diverifikasi, kemudian admin kan memberikan jadwal dan antrian untuk menemui dokter. Pasien mendapatkan pemberitahuan, kemudian pasien dapat melakukan menemui dokter, dan setelah itu melakukan pemeriksaan, mendapatkan resep obat, serta mendapatkan tagihan pembayaran. Untuk menu kedua pada admin itu ada menu untuk mengedit data dokter. Apabila data dokter dipilih menunya, maka akan mendapatkan tampilan utama menu data dokter yang berisi dapat memproses masukan data dokter, kemudian mengelola data dokter. Ini bisa dilakukan mengedit nama dokternya, mungkin jadwal dokternya, kemudian masuk pada halaman data dokter yang ada. Ada kok. Untuk bisa dijadikan untuk membuat laporan. Setelah itu ada namanya menu data farmasi. Di sini kurang lebih sama dengan menu data dokter. Dilakukannya yaitu masuk pada halaman data farmasi. Apabila diklik, kemudian admin dapat mengelola data farmasi, yang kemudian menjadikan data farmasi dan dapat dibuat laporan. Karena tugas admin di sini ada membuat laporan juga. Terus yang ketiga itu ada menu obat, kurang lebih sama. Jadi masuk ke halaman data obat. Jadi nanti admin itu bisa tahu stok obatnya yang habis atau gimana gitu. Terus dia bisa mengelola data obat. Nah, nanti tersimpan pada database obat yang kemudian juga dapat dijadikan laporan oleh admin. Yang terakhir menunya itu ada menu laporan. Jadi menu terakhir itu laporan, admin dapat masuk ke halaman laporan. Kemudian admin bisa membuat laporan.
setelah laporan terjadi akan menjadikan data laporan. Kemudian admin dapat mencetak laporan tersebut menjadi berupa dokumen fisik laporan. Kemudian admin apabila tidak melakukan aktivitas pada sistem lagi bisa melakukan logout dan sistem selesai. Nah, mungkin di sini kita ke yang pasien. Tadi di sini kan pasien sudah registrasi, kemudian mendapatkan resep obat, mendapatkan tagihan pembayaran. Nah, di sini admin dapat memverifikasi pembayaran. Sebentar. Bentar. Panjang banget soalnya. Yang panjang. Nah, jadi di sini ada tugas admin yaitu memberikan tagihan pembayaran dan pemeriksaan obat. Jadi diambil setelah memberikan jadwal antrian untuk memenuhi dokter. Dia bisa memberikan tagihan pembayaran dan pemeriksaan yang diterima oleh pasien. Yang diterima oleh pasien ini mendapatkan tagihan dan pemeriksaan obat. Kemudian pasien dapat melakukan pembayaran yang ada. Setelah itu admin dapat melakukan verifikasi pembayaran di sini. Memverifikasi pembayaran pemeriksaan dan obat. Kemudian admin mengupdate datanya. Jadi apabila udah dibayar, datanya diupdate, kemudian dimasukkan pada data pasien yang kemudian dapat diolah untuk membuat laporan. Nah, setelah itu, setelah pasien melakukan pembayaran dan diverifikasi, kemudian pada aplikasi pasien akan mendapatkan notifikasi pembayaran dan pasien boleh mengambil obatnya. Nah, di sini pada halaman dokter. Di sini pada halaman dokter bisa melakukan login. Apabila berhasil akan masuk pada dashboard. Apabila tidak berhasil akan berulang pada halaman login. Kemudian setelah masuk pada halaman dashboard, dia bisa mengecek data pasiennya. Data pasiennya dengan memasukkan nama data pasiennya. Setelah itu bisa dapat melakukan pemeriksaan. Apabila telah dilakukan pemeriksaan, dokter bisa membuat diagnosa penyakitnya, membuat resep obat, dan membuat rekam medisnya. Kemudian dokter bisa membuat laporan yang tersimpan pada data dokter. Nah, setelah itu apabila selesai dokter bisa log out. Nah, di sini bagian farmasi. Di bagian farmasi atau bagian obat, di sini sama. Farmasi login apabila berhasil akan masuk pada halaman utama farmasi. Apabila tidak akan mengulang kembali. Apabila masuk pada halaman utama, dia akan terdapat menu untuk meracik obat pasien dan untuk mengecek stok obat. Nah, apabila dia memilih melihat resep obat, maka sistem akan menampilkan untuk cek data pasien, memproses untuk cek data pasien. Kemudian farmasi dapat meracik resep obat yang ada. Kemudian setelah diracik resep obat yang ada, bisa melakukan update data pasien dan membuat laporan. Dan laporan disimpan pada data farmasi. Yang menu kedua yaitu mengecek stok obat. Apabila menu dipilih oleh farmasi, maka akan muncul untuk cek daftar obat. Kemudian farmasi dapat memilih nama obat yang akan dilakukan cek stoknya.
apakah tersedia atau tidak. Setelah itu sistem akan menampilkan stok obatnya. Nah, kemudian alurnya sama apabila ingin mengecek stok obat terlebih dahulu sebelum membuat resep, yaitu kemudian meracik obat, update data pasien, lalu membuat laporan. Nah, untuk yang terakhir di sini ada bagian manajer. Nah, di bagian manajer ini sebenarnya hanya untuk melihat laporan saja. Jadi manajer login apabila berhasil akan masuk pada dashboard, apabila tidak akan mengulangi lagi pada login. Setelah itu sistem dapat membuka untuk mengecek laporan dengan cara menginputkan tanggal, bulan, tahun laporan. Kemudian manajer juga dapat mencetak laporan yang telah dibuat admin tadi, cetak fisik yaitu berupa laporan apabila telah selesai bisa dilapor. Kurang lebih mungkin flowchartnya seperti itu. Lanjut, siapa? Sengaja. Coba. Tan Ini. use case tadi Pak. Iya. Ya, habis ini use case. Ya use case lah. Use case sudah belum Cok? Oke, use case di sini pasien akan login. Sebelum login registrasi dulu. Selanjutnya Ini enggak admin ada. akan memverifikasi registrasi pasien. Nah gitu kalau jelasin use case. Aplikasi ini terdiri fitur kalau user A, B, C, D, E. Jadi use case itu tidak menggambarkan alur proses. Jadi kamu mau Tapi fitur login dulu, nanti ini itu ditagih di voucher. Jelaskan. Use case itu cuma menjelaskan fitur-fitur aplikasi kamu apa aja. Ada ini, ada ini, ada ini. Apa aja, toh. Dari sini mah bisa kelihatan alurnya, mau garisnya kusut kayak gitu kan. Jadi lebih Kayaknya ini use ada case fitur harus login. use case kita kayak benar. Kenapa include, jelasin Fitur-fiturnya. fitur ini harus melalui login. Apa extend, ini adalah fiturnya, subfiturnya proses ini. Emang boleh edges gitu. Coba. Kayak ujuk kemarin. Login. Ujuk Ada kemarin tuh registrasi, bukan di use sini case, ada, alur sistem. Include Gua nggak masuk. entry data Tuh ke bawah dokter, panjang banget alur sistem. entry data farmasi, Si Ucup ngejelasin alurnya. layanan, dan entry data obat. Jadi dia Terus ada pengecekan Revisi data habis-habisan. pasien, ada pemeriksaan, Sama apa ya? terus ada Aktiviti atau pembuatan data aktiviti pasien dan tidak sequence. data obat dan rekam medis. sequence Terus ada sequence viewer obat pasien, update data Revisi semua sih obat kayak pasien, ada sequence fitur activity. pembayaran, Flowchart juga. verifikasi pembayaran, pengambilan obat, pembuatan laporan, dan penerimaan laporan. Dari sini Activity. activity Buat diagram admin registrasi pasien. aku baik banget ya. Yang pertama admin masuk ke halaman web, menampilkan, kemudian Nanti tambahin sistem lagi. akan menampilkan halaman login. Tambahin lagi nanti. apanya? Selanjutnya Activity. admin akan Buat mengisi user doang. Gampang kok. username dan password. Oh, Jika berhasil, dia akan melanjutkan ke halaman utama. Jika tidak, dia akan balik lagi ke halaman login. Selanjutnya, admin akan memilih menu registrasi pasien dan pembayaran. Terus, sistem akan menampilkan menu registrasi pasien dan pembayaran. Terus, admin akan memilih opsi daftar baru untuk pasien baru. Selanjutnya, sistem akan menampilkan form registrasi. Terus pasien akan mengisi form registrasi pasien baru. Selanjutnya, sistem akan memproses registrasi dan admin akan mengecek ulang. Selanjutnya, sistem akan menampilkan data pasien baru yang terdaftar pada antrian pasien. Selanjutnya, admin akan membuat laporan data pasien.
Terus di sistemnya akan menampilkan dan menyimpan laporan data pasien. Terus di sini ada activity diagram admin mengelola data dokter. Admin masuk ke halaman web, lalu sistem akan menampilkan halaman login. Terus admin akan mengisi username dan passwordnya. Lanjutnya, jika berhasil akan lanjut ke halaman utama. Jika tidak, akan balik lagi ke halaman login. Selanjutnya, sistem akan memilih menu data dokter. Admin akan admin akan mengecek dan mengolah data dokter. Selanjutnya, sistem Lu kuat ngirim apa sih? akan menyimpan Kirim apa? dan menampilkan data dokter yang sudah diupdate. Selanjutnya, liriknya tuh admin I akan am so wrong. membuat laporan data Oh, iya. dokter. Ya, gue Selanjutnya, udah lihat sistem tuh. akan menampilkan dan menyimpan laporan data dokter. Selanjutnya ada activity diagram admin. Admin Di ini. sini ada activity diagram admin mengelola data order. Di sini admin masuk ke halaman web, kemudian sistem akan menampilkan halaman login dan user akan mengisi username dan password. Selanjutnya, jika berhasil, dia akan menampilkan halaman utama. Jika tidak, dia akan kembali ke halaman login. Selanjutnya, admin memilih menu data obat. Terus sistem akan menampilkan menu data obat. Lalu admin mengecek dan mengolah data obat. Selanjutnya, sistem akan menyimpan dan menampilkan data obat yang telah diupdate. Terus admin akan membuat laporan data obat dan sistem akan menampilkan dan menyimpan laporan data obat. Sini admin activity diagram admin melihat data pasien. Sini admin akan memasuki halaman webnya. Kemudian sistem akan menampilkan halaman login dan admin akan mengisi username dan password. Jika berhasil, dia akan melanjutkan ke tampilan utama. Jika tidak, dia akan kembali ke halaman login. Kemudian admin akan memilih menu registrasi pasien dan pembayaran. Selanjutnya, sistem akan menampilkan menu registrasi pasien dan pembayaran. Terus admin mengisi pencarian berdasarkan data registrasi pasien. Selanjutnya, sistem akan menampilkan data form pasien. Lalu admin akan melihat dan merubah data pasien. Selanjutnya, sistem akan menampilkan dan menyimpan perubahan data pasien. Terus di sini ada activity diagram admin mengelola data farmasi. Di sini admin sama seperti tadi masuk di halaman web, menampilkan halaman, admin mengisi username dan password, lalu admin memilih menu data farmasi, menampilkan menu data farmasi, lalu admin akan mengecek dan mengelola data farmasi, lalu sistem akan menyimpan dan menampilkan data farmasi yang diupdate. Terus admin membuat laporan data farmasi dan sistem akan menampilkan dan menyimpan laporan data farmasi. Merah ya. Baik amat sih. Terus ada activity diagram admin mengelola data dokter. Yang pertama, admin akan memasuki halaman web, menampilkan halaman login, mengisi username dan password. Terus admin akan memilih menu data dokter.
Lalu sistem akan menampilkan menu data dokter dan admin akan mengecek dan mengolah data dokter. Lalu sistem akan menyimpan dan menampilkan data dokter yang telah diupdate. Terus admin akan membuat laporan data dokter. Terus sistem akan menampilkan dan menyimpan laporan data dokter. Satu lagi, activity diagram admin membuat laporan. Yang pertama, admin masuki halaman web, sistem akan menampilkan halaman login, lalu mengisi username, terus admin akan memilih menu laporan, sistem akan menampilkan halaman laporan, admin akan memilih menu buat laporan baru, lalu sistem akan menampilkan halaman laporan baru, terus admin akan membuat dan mengolah laporan, terus sistem menampilkan dan menyimpan laporan yang telah dibuat, lalu admin akan memilih menu cetak laporan dan sistem akan memproses cetak laporan.